semuanya, selamat datang kembali di vlog saya. Baik, hari ini aku akan membahas materi tentang sesuatu yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun mungkin kita tidak mengetahuinya secara detail. Coba tebak, kira-kira apa ya yang akan aku bahas? Yap, ejaan bahasa Indonesia. Nah, jadi pada vlog kali ini aku akan membahas tentang pengertian ejaan, kemudian sejarah ejaan, lalu apa itu EYD dan EBI, kemudian apa perbedaan di antara keduanya, lalu kesimpulan, dan yang terakhir adalah saran. Jadi pastikan kalian nonton vlog ini sampai habis ya teman-teman, supaya video ini bisa bermanfaat bagi kalian untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana sih cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertian dari ejaan. Jadi pengertian dari ejaan itu sendiri adalah kaidah atau aturan dalam tata tulis bahasa yang mengatur cara menggambarkan bunyi bahasa atau kata dan kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf dan penggunaan tanda baca. Nah, selanjutnya sejarah dari ejaan. Nah, sejarah ejaan bahasa Indonesia ini terus berkembang sejak ejaan CH.A.Van Ophuijsen tahun 1901, berlanjut ejaan Republik pada tahun 1947, hingga lahirnya ejaan yang disempurnakan yakni EYD pada tahun 1972 teman-teman. Nah, kemudian EYD ini mengalami beberapa kali revisi yakni pada tahun 1988 dan 2009. Dan pada 2016 resmi diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat sebagai PUEBI. Nah, perubahan ini terjadi karena tuntutan atau kemajuan iptek teman-teman. Sehingga penggunaan bahasa Indonesia ini terus berkembang dan lebih disempurnakan. Selanjutnya adalah perbedaan dari EYD dan juga EBI. Nah, yang pertama adalah pelafalan vokal E. Yang kedua adalah tambahan bunyi vokal atau diftong. Yang ketiga adalah penulisan huruf kapital. Dan yang terakhir adalah aturan penulisan huruf tebal. Nah, jadi kesimpulannya, ejaan bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan telah mengalami beberapa perubahan teman-teman. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD merupakan ejaan yang digunakan secara resmi oleh pemerintah Indonesia dan memiliki aturan penulisan yang lebih rinci dan jelas. Nah, perbedaan antara EYD dan juga EBI terletak pada penggunaan huruf, kemudian aturan penulisan, dan status resmi. Nah, memahami dan menguasai ejaan yang benar itu sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan memperluas pengetahuan bagaimana bahasa Indonesia. Oke, jadi yang terakhir kita akan membahas tentang saran dari ejaan ini. Yang pertama tentunya lebih memahami perbedaan antara ejaan yang disempurnakan atau EYD dan ejaan bahasa Indonesia atau EBI guna menghindari kesalahan dalam penulisan. Yang kedua adalah pemerintah dan institusi pendidikan juga harus terus melakukan penyuluhan serta memperbarui materi mengenai ejaan teman-teman. Dan yang ketiga alias yang terakhir, perlu terbiasa berbicara menggunakan ejaan yang tepat dalam berbagai bentuk komunikasi seperti di lingkungan pendidikan, kemudian media cetak, dan platform digital. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Apa saja tadi pengertian ejaan, kemudian sejarahnya ejaan itu apa, lalu apa itu EYD dan EBI, lalu perbedaan keduanya itu apa, kesimpulan, dan sarannya. Nah, jadi penting kan ya kita menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentu
fungsi dari kita mempelajari ejaan bahasa Indonesia yang benar itu adalah yang pertama nih, kita harus menghormati bahasa nasional. Kemudian yang kedua, komunikasi kita ini bisa lebih efektif. Dan yang terakhir, agar penulisan, jadi kita ketika menulis tulisan itu terlihat rapi teman-teman dan tidak berantakan. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.